tadi yang disampaikan oleh Prof. Heri itu kan memang penegak hukum itu marwahnya harus senantiasa dijaga, baik polisi, kejaksaan ataupun pengadilan, sehingga mereka pun juga tidak bisa sewenang-wenang melakukan pelaksanaan dari penegakan hukum. Nah, saya ada pertanyaan. Menurut Prof. Heri, transparansi kepolisian dalam menegakkan hukum sampai saat ini itu sudah seperti apa? Apakah sudah cukup? Apa sangat buruk? Apa perlu ditingkatkan? Tadi belum banyak disinggung hal itu, sehingga kita juga ingin memahami betul kalau memang harus kita mereformasi dari sisi kultural, itu tentunya kita harus melihat transparansinya. Terus kemudian untuk mengurangi resistensi aparat Polri, tadi disinggung juga, dan kejaksaan dalam hal reformasi ini masih banyak mindset mereka itu masih resisten sekali tentang hal ini. Nah, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk merubah mindset ini? Karena mindset ini sangat penting sekali. Mereka harus bisa menerima adanya sebuah reformasi yang lagi saat ini kita bahas. Apakah juga mulai dari perekutannya atau gimana? Jadi kalau memulai dari awal itu lebih bagus, tapi posisinya sekarang ini kita sudah mau melakukan reformasi penegakan hukum. Ketentuan dalam KUHP 184 ayat 2 itu konon katanya ada istilah notoren feiten, generally known. Jadi sesuatu yang sudah tahu sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Saya yakin dan percaya teman-teman di Komisi 3, terutama Pak Pimpinan dan juga anggota, sudah paham betul persoalan ini. Masalahnya adalah berani tidak kita terbuka terhadap persoalan itu untuk dikoreksi. Kita mengkoreksi tapi kemudian ternyata yang dikoreksi tidak mau berbenah secara kultur tadi ya. Menurut saya juga agak sulit karena mengubah mindset itu pasti takes time dia, dan tidak mungkin dilakukan dengan 1 hari 2 hari, dia harus secara konsisten. Maka prinsip asas yang dipahami tadi harusnya menjadi makna yang melandasi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, terutama tadi di top level management. Ini bahkan menurut saya sebelum masuk ke proses di DPR, khususnya untuk top management level ya, menurut saya ini penting juga mereka yang menseleksi. Jadi kan sebelum masuk ke tahapan mungkin di akhirnya adalah di DPR, itu juga penyeleksinya juga kita perlu untuk mengetahui apakah mereka yang paham betul dengan isu ini atau hanya positioningnya hanya dari luar. Karena biasanya jadi pemain dengan orang yang nonton itu beda, Pak. Ya, kadang kita kalau saya nonton Liverpool kalah terus ini, Pak. Kebetulan saya pecinta Liverpool dan kalah terus, saya anggap mereka ini mainnya jelek gitu. Padahal mereka udah mati-matian, saya belum tentu bisa main gitu kan. Nah, betul Pak Edi. Jadi menurut saya ini kadang kita merasa jumawa juga, merasa lebih tahu begitu ya. Saya memang nggak punya data konkretnya terkait dengan tadi pertanyaan apakah ini sudah baik atau bagaimana. Tapi bagi saya tidak boleh ada kata cukup begitu ya. Harus terus ditingkatkan sehingga perbaikan itu, kalau tadi bahasanya reformasi, dalam bahasa agama saya namanya hijrah mungkin Pak. Hijrah itu dari titik A ke titik B dia harus lebih baik. Nah, bagaimana cara menilai lebih baik itu bukan dari internal Pak, tapi dari luar. Maka kalau sepanjang masyarakat masih mengatakan ada ketidakadilan, nah itulah yang terjadi. Dan saya rasa itu tidak perlu kita menutup mata, tidak perlu kita kemudian merasa mereka ini adalah lawan, tapi bagaimana ceruk tadi untuk membuka pintu demokratisasi dalam hal menyampaikan pendapat dari masyarakat itu dibuka. Mungkin saat ini kita nggak tahu juga apakah pintu itu dibuka untuk katakanlah semacam RDPU versinya kepolisian, di Polsek, di Polres, di Polda, kemudian juga di
kejaksaan negeri sampai kejaksaan tinggi misalnya, apakah itu dilakukan atau tidak? Ini yang menurut saya kadang menjadi kesulitan adalah ketika akses terhadap keadilan itu, ya ketika itu misalnya viral baru kemudian jadi atensi. Nah ini padahal kasus di Indonesia banyak sekali. Dengan segala rasa hormat juga saya ingin mengatakan bahwa banyak juga kerja-kerja aparat penegak hukum yang sebenarnya patut diapresiasi juga, bahwa tidak semua kesalahan itu mutlak dari mereka. Ya mungkin ketika kita membaca satu kasus ada yang salah, maka saya tadi sepaham bahwa akibat hukumnya ini harus dinilai dan kemudian siapa yang mempertanggungjawabkan ini. Kadang di level tertentu kita tidak pernah belajar dari, mohon maaf Bapak Ibu semua, ya kesalahan yang terjadi. Ketika ini kita tahu ada kesalahannya, ya selesai. Mungkin ada way out lain yang ditawarkan, akhirnya tidak kemudian menemukan akar persoalan itu sendiri. Saya rasa ini juga penting ya, tidak hanya menghukum orang tapi kemudian ke depan apa yang dilakukan untuk memperbaiki hal-hal semacam ini. Terus kemudian untuk Profesor Budiono, tadi Prof. Budiono mengatakan menggeser paradigma otoriter dan represif. Kita sudah paham bahwa otoriter dan represif ini sudah tertanam sangat jauh. Nah, mental seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan. Mereka harus melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, gitu loh. Kalau hanya menggunakan SOP aja, apakah mereka bisa berjalan dengan baik? Nah, pertanyaan saya, apa ada hal yang lain yang lebih ampuh untuk merubah atau menggeser paradigma tersebut? Tahu dan mau. Kalau kita sudah tahu, mau nggak kita berubah? Kalau kita cuma tahu tidak nggak mau berubah, percuma dengan aturan sistem hukum yang ada seperti apa yang disampaikan Pak Suding tadi. Sebenarnya kita tahu semua kegelisahan-kegelisahan kita ini sebagai dalam aparatur penegak hukum kita sendiri. Tetapi di ruang yang mulia ini, ya saya berharap lah. Artinya saya yakin dan aku yakin kita semua di sini ingin melakukan perubahan. Maka pimpinan DPR, pimpinan Komisi 3 untuk membentuk panitia reformasi kejaksaan, kepolisian dan pengadilan dalam rangka ingin memperbaiki penegakan hukum kita, karena saya selalu yakin kalau suatu bangsa penegakan hukumnya tidak baik, maka jangan diharapkan bangsa itu akan maju. Nah persoalannya, mau kita akan berubah.